Mau usah berkenalan ya. Kalau saya mah kalian udah mungkin udah tahu ya. Cuman saya nggak pernah ngajar itu di kalian mungkin. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti potong aja nggak apa-apa. Oke, kita mulai dengan masalah eh, problematika tanah. Kita mulai apa? Kita mulai dengan masalah problematika tanah. Ini bisa diklik sebelum kita ke masalah-masalah khusus. Nah, mata kuliah topik khusus ini eh, sebenarnya adalah mata kuliah yang mengakomodir untuk beberapa materi yang memang tidak masuk dalam mata kuliah reguler. Seperti kan kalau di geoteknik itu namanya ada mulai dari mekanika tanah satu 2. Kalau kurikulum baru itu mekanika tanahnya cuma satu. Terus lab uji tanah. Udah lab uji tanah, nanti ada apa? Rekayasa pondasi satu sama rekayasa pondasi 2. Nah, di mata kuliah itu kan itu hanya basic atau standar saja gitu ya. Nah, ketika eh, ada pengetahuan yang lebih advance atau yang di luar itu, misalnya sistem perbaikan tanah atau soil improvement atau deep excavation atau galian dalam, terus kegempaan untuk di struktur tanah, di geotekniknya, itu eh, maka perlu mata kuliah khusus yang mengakomodir itu. Makanya ada topik khusus. Jadi benar-benar mata kuliah yang lebih ke apa ya istilahnya tuh spesifik gitu. Di mata kuliah ini sebenarnya saya akan bukan membawakan ya, materinya itu mulai dari pertama adalah ekspansif gitu, tanah ekspansif. Tanah ekspansif itu apa gitu. Yang hari ini dengan pembukaannya bagaimana sih sebenarnya problematika di tanah gitu ya. Eh, permasalahan di geoteknik gitu. Nah, nanti ada salah satunya tanah ekspansif, terus subsoil, terus bagaimana galian dalam, terus bagaimana kegempaan dengan likuifaksinya, terus bagaimana eh, apa desain stabilitas lereng, terus eh, apa lagi ya kemarin tuh? Oh, vertical brand, terus geotekstil gitu. Nah, mata kuliah ini saya akan lebih banyak ke sebenarnya dibahas satu-satu, tetapi nantinya ada tugas besar apa tiap kelompok mempunyai mencari problem gitu, satu problem yang kita pecahkan secara berkelompok dan dibuat laporannya. Itu ada analisis dan lain hal ya. Ini kan ada 24, kita bagi 5 kelompok. Berarti 5 kelompok. Kita bagi 5 kelompok. Kalau 5 kelompok berarti rata-rata eh, 5 kelompok atau 4 kelompok ya? 4. 6 ya? 6 aja. Kalau 6 berarti kan 4-4 ya pas. Nah, nanti akan dibagi kasus-kasus untuk setiap permasalahannya. Ntar coba saya buka.
Ya, kasus pertama yaitu kasus tanah ekspansif. Kasus yang keduanya adalah kasus timbunan tanah dan perkuatan geotekstil. Kasus ketiganya nanti tentang basement dan galian dalam. Keempatnya kasus untuk soft soil dengan penggunaan soil improvement PVD. Terus kasus kegempaan, likuifaksi dan penanganannya. Terus kasus penanganan lereng. Gitu. Nanti akan dibagi-bagi. Nah, setiap minggunya kita akan bahas. Jadi bahas misalnya minggu pertama misalnya tentang kasus tanah ekspansif, sistem perbaikannya seperti apa dan lain halnya. Terus berikutnya adalah kasus timbunan tanah dan perkuatan geotekstil. Misalnya ada satu kasus apa untuk mendesain timbunan timbunan tanah dengan perkuatan geotekstil dan geotekstil atau geogrid. Gitu. Namun sebelumnya ya saya pasti menjelaskan dulu gitu. Jelaskan, nanti kita langsung ke studi case-nya. Nah, studi case-nya itu penggunaannya menggunakan Plaxis ya. Jadi kalian eh, apa? Tolong diinstal Plaxis-nya. Bentar. Sorry, ada gangguan dikit. Maaf, ada gangguan dikit. Lagi. Oh, ini sebelumnya apakah materi topik khusus kalau menurut yang hari ini Senin kemarin lagi ini Pak. Ntar saya bikin classroom.
Oke. Hmm. Mana sih? Nah, nantinya tuh permasalahan-permasalahannya itu. Jadi, kalian cari case yang tadi saya bilang. Masalah itu nanti kita bahas bersama gitu. Tapi yang lebih detailnya per kelompoknya ya. Cuman saya akan bahas apa tiap kali pertemuannya adalah eh, desain, cara desain dan lain hal. Namun lebih detailnya, lebih advance-nya sama kalian sendiri, sama yang kelompok yang kebagian itu. Oke, kita mulai saja. eh, kita mulai saja dengan masalah problematika tanah. Kita ini dulu apa refresh dulu bahwa yang dasar-dasarnya jangan sampai lupa, yaitu apa itu tanah, pelapukan batuan eh, yang menghasilkan bahan dari batuan sedimen sehingga terbentuk dan menghasilkan tanah. Nah, jadi pelapukan batuan itu sebenarnya jadi kalau misalnya tanah itu sebenarnya dari batuan permukaan yang terjadi pelapukannya secara menerus-menerus terus-menerus akibat bisa akibat hujan, udara, cuaca, dan lain hal. Nah, pelapukan dapat bersifat ada dua, ada mekanis, ada kimia. Mekanis itu perubahan akibat iklim, erosi, angin, hujan, dan lain hal. Kimia itu akibat oksidasi, pelarutan, dan lain hal. Pembentukan pelapukannya ada dua, tanah juga akibat residual soil terbentuk pada lokasi yang sekarang melalui pelapukan batuan dasar. Jadi lokasinya tetap, tapi dia melapuk terus-menerus sehingga menjadi tanah. Cenderung mempunyai karakteristik mineral yang telah mengalami pelapukan dari batuan tersebut. Jadi hampir sama karakteristik mineralnya tuh. Terus partikelnya cenderung membentuk persegi atau agak persegi. Fragmen batuan yang persegi dan besar cenderung tersebar di sekitar masanya. Lalu transport soil terbentuk dari pelapukan Pak, batuan maaf di Pak, satu tempat. Ya, share screen-nya masih di yang pembagian tugas Pak. oh iya, Iya Pak, oke oke oke, sorry sorry. Oke, oke. Keluar, sudah Pak, share screen-nya keluar. sudah Pak, sudah. Dah, share screen-nya udah agak besar. Dah, Sudah Pak. oke. Lalu berikutnya adalah residual soil, terbentuk pada lokasi yang sekarang mulai pelapukan batuan dasar cenderung mempunyai karakteristik yang mengandung mineral itu asalnya. Misalnya di asalnya memang dia terkandung mineral monorilonit atau kaulinit atau ilit. Itu ya akan seperti itu. Beda dengan transportasi soil karena ada sisi misalnya pelarutan air, terus belum tentu karena dia misalnya dia pelapukan di titik A, dia akan berpindah ke titik B. Jadi pasti ada sesuatu yang berubahnya. Jadi mineralnya pasti berubah. Jenis tanah menurut ilmu geoteknik itu ada namanya lempung, lanau, pasir, kerikil. Ada yang masih nggak bisa membedakan lempung, lanau, pasir, kerikil? Coba Asanti, Asanti, Krisdayanti, Krisdayanti kalau lempung ciri-cirinya apa? Krisdayanti ada nggak? Ya Pak, hadir Pak. Yang Mohon izin Pak. Duyanti, Duyanti, yo Duyanti, kok Krisdayanti, Duyanti, Duyanti mana Duyanti?
Duyanti mana suaranya? Anang mana Anang? Halo, halo. Halo, Pak hadir Pak. Nang. Krisdayanti kemana, Nang? Tahu Pak. Tadi hadir Pak ada. Coba chat gitu, jangan ngilang. Ayo, Nang. Lempung apa? Ciri-cirinya? Kalau lempung itu diameter butirannya jauh lebih kecil daripada lanau Pak. Terus kalau eh, kecampur air jadi kayak eh, tanah liat Pak. Campur air kayak tanah liat. Gimana sih maksudnya konsepnya? Jadi sifatnya eh, agak plastis gitu Pak. Bersifat plastis. Terus kalau kecampur air, dia licin. Bener nggak? Ketika digulung, dia mulur. Itu konsep-konsep dasar kalian harus tetap ngerti ya. Aduh, masa konsep dasar. Membedakan lempung, lanau, pasir, kayak gitu. Harus bisa. Nah, untuk membedakan lempung, lanau, pasir itu biasanya dinamakan dengan penggunaan nama institusi. Misalnya kalau untuk jalan, ASTO, kalau untuk secara global, USCS, dari sipil itu misalnya CH, MH, dan lain hal. Nah, cakupan pekerjaan geoteknik itu mulai dari cukup banyak, yaitu dari kalau jembatan itu struktur bawah yang pasti apa? Mulai dari pilar-pilarnya ini sendiri dan abutmen gitu. Abutmen tambah lagi kalau ada pondasi-pondasi dalamnya. Terus kalau di struktur gedung itu dari basement, biasanya basement, terus struktur bawah dan lain-lain. Lalu konstruksi pondasi untuk jembatan juga, pondasi tiang, tiang itu baik tiang bor pile maupun tiang apa? Pancang. Terus pre-boring untuk tiang pancang. Kenapa dilakukan pre-boring untuk tiang pancang? Biasanya ada lapisan lensa yang biasanya tiba-tiba ada tanah keras. Biasanya dilakukan pre-boring baru dimasukkan pemancangan dan lain-lain. Yang kalau tiba-tiba SPT-nya gede. Lalu pemancangan tiang, konstruksi pondasi sumuran. Itu biasanya sumuran untuk abutmen-abutmen jembatan ya rata-rata gitu kan. Terus grup tiang. Grup tiang itu biasanya banyak untuk tanah-tanah yang sedikit lunak gitu. Atau biasanya disatukan grup tiang itu bangunannya tinggi, maaf bebannya tinggi, baik itu beban lateralnya maupun beban vertikalnya. Itu sehingga si pile cap apa si pondasinya banyak, pile capnya besar, jadi antar pile capnya berdekatan, biasanya banyak yang digabung gitu pondasi grup tiangnya tuh. Atau dia ingin mencapai karena daya dukungnya sangat kecil seolah-olah jadi floating gitu. Jadi dia mengandalkan friksinya, dia gabungkan semua. Lalu kombinasi tiang dan sluri, misalnya ada tiang
dan lain halnya slurinya untuk konstruksi bawah tanah atau apa dinding penahan tanah itu udah banyak dinding penahan tanah baik itu batuan maupun gravity wall maupun retaining wall. Dinding penahan tanah dengan konsol tuh jadi dia untuk menambah gaya tariknya. Terus dengan apa DPT seperti ini, beton dan lain hal. DPT atau sheet pile dengan menggunakan angkur, bagaimana. Terus konstruksi bangunan top down itu jadi berarti dari atas ke bawah, digali. Gitu. Tapi ininya udah dibikin mulai dari fondasi atau di sheet pile dulu. Terus kasus lereng, bagaimana lereng itu harus kita dapatkan Maaf berapa Pak, bidang gelincirnya, ya. share screen-nya masih di cakupan pekerjaan yang konstruksi geoteknik apa masih di situ Pak? Belum maju atau gimana Pak? Soalnya nggak pindah. Pelaksanaan konstruksi bangunan. Oh, yang ditampilkan masih di cakupan pekerjaan Pak, belum pindah. Oh iya, Iya Pak. kenapa ya? Aduh, daring tuh gini nih, saya tuh malasnya tuh. Maksudnya nggak, kalau internetnya nggak mendukung tuh gini. Ada nggak? Udah berubah belum? Masih sama Pak. Keluar belum? Belum Pak. Keluar belum? Enggak, Apa? Sudah udah Pak, berubah. sudah memunculkan bangunan jembatan Pak. Oke, cakupan pekerjaan bangunan bawah tanah, ya bangunan jembatan, contohnya bangunan bertingkat. Kalau gedung itu di basement, rata-rata kita kalau di geotekniknya sistem basementnya fondasi tiang, terus ada pre-boring untuk tiang pancang. Pre-boring itu dilakukan jika misalnya ada satu lapisan yang tiba-tiba keras, yang disebut biasanya lapisan apa ya? Apa istilahnya lapisan lensa, maka perlu di pre-boring ini. Gitu. Tanah lunak untuk ditembuskan. Terus ada pemancangan tiang, sistem calendering dengan final setnya. Terus fondasi sumuran, biasanya fondasi sumuran banyak di jembatan di abutment. Nah, konstruksi fondasi grup tiang, ini keluar nggak gambarnya keluar? Keluar, Ada, Pak. Pak. Oke, konstruksi fondasi tiang grup, mulai dari kenapa dilakukan tiang grup, yaitu misalnya di tanah lunak untuk meningkatkan daya dukungnya ya sudah disatukan ke semua atau adanya beban lateral atau vertikal yang cukup besar itu untuk membagi ratanya sehingga tiangnya banyak sekali. Untuk banyak sekali berarti pile cap-nya besar. Pile cap-nya besar antar pile cap-nya berdekatan, akhirnya biasanya digabung. Konstruksi kombinasi tiang dan sluri. Terus fase konstruksi lain ini untuk apa?
galian dalam di MRT, LRT dan lain hal. Lalu dinding penahan tanah mulai dari gravity wall dan retaining wall dan lain hal. Terus dinding penahan tanah dengan konsol. Konsol itu jadi ada yang masuk ke dalam gitu. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan biar dia tidak gampang terguling. Terguling atau tergeser, ada tambahan gaya. Lalu dinding penahan tanah dengan sepatu. Nah, sepatu ke dalam ini biar eh, gulingnya tinggi. SF gulingnya meningkat gitu. Terus ada penggunaan angkur untuk meningkatkan juga dia SF guling geser dan lain hal. Ini top down, konstruksi top down dari atas ke bawah. Jadi kita pasang dulu pancang dan atau lain hal yang nantinya dia di kolom. Biasanya board pile, terus sheet pile, baru nanti digali ke dalam. Atau konstruksi untuk lereng. Penggunaan sheet pile plus angkur. Yang penting dalam lereng itu bagaimana bidang gelincir ini. Itu dapat. Nah, ini banyak Pak. Konstruksi-konstruksi geoteknik, terowongan. Ada yang udah pernah ke MRT Jakarta? Di sini? Siapa yang udah pernah ke MRT Jakarta? Belum, Pak. Masa belum semua? Belum pernah. Belum, Pak. Di luar pulau terus, Pak. Hah? Jangan di Bandung wae. Sumdawu katanya, Pak. Cisundawu nggak beda. Kalau Cisundawu itu sistemnya, eh kalau nggak salah bukan pakai TBM ya. Cisundawu tuh pakai blasting ya, sama pakai diketrekan gitulah. Dia mau membentuk nggak yang apa? Nggak kayak tunnel bor mesinnya MRT. Terus konstruksinya dia di atas permukaan. Cisundawu itu nembus gunung doang gitu ya. Tunnelnya tuh. MRT belum pernah. Nah, kalau ke MRT kalian lewat itu dari terminal kok terminal stasiun ASEAN sampai Bundaran HI Sudirman itu kan semua di bawah permukaan ya. Itu kedalamannya di bawah permukaan yang kalian bayangkan itu di bawah juga eh, sungai. Jadi dia di bawah juga sungai. Nah, di bawah sungai eh, yang daerah ini memotong sungai itu BNI City Dukuh Atas. Nah, itu kan di bawah sungai itu. Di sebelahnya Tower BNI City, stasiun BNI City itu kan ada sungai. Nah, stasiunnya tuh itu di bawah benar-benar di bawah sungai gitu. Apalagi yang nanti ke Jakarta Kota fase 2 MRT itu semua di bawah sungai dan itu kebanyakan tanah lunak gitu yang jadi sebenarnya yang kalau MRT kita tuh nggak banyak rintangan sih. Rintangan itu dalam arti nggak dia nggak ada stasiun yang di bawah gedung gitu. Nah, kalau saya waktu ke Singapura itu ada stasiun
yang di bawah mall, di bawah perkantoran kayak gitu-gitu. Jadi keluar dari stasiun itu langsung ke mall atau perkantoran kalau di Singapura tuh. Terus MRT kita itu kan tunnelnya itu hanya 2 kereta gitu ya, 2 kereta kanan kiri lah gitulah. Nih kalau di Singapura itu ada 6 kereta, berarti tiga tiga 6 kereta kanan kiri bertumpuk gitu, tak 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 gitu bertumpuk. Jadi keretanya bertumpuk seperti itu. Itu ada di Singapura di salah satu stasiunnya yang ketemu 6 kereta langsung. Itu keren banget, benar-benar keren gitu. Nah, maksud saya gitu, apa konstruksi terowongan ini memang apa ya, perlu yang sangat-sangat perlu di lahan-lahan terbatas gitu ya, ke Singapura lahan terbatas, terus Jakarta lahan terbatas, akhirnya ini ke bawah tanah gitu. Dan sistem konstruksinya itu yang perlu kita contoh. Kalau kita kemarin MRT kan Jepang sebenarnya yang bikin. Oke, ya sistem kalau terowongan yang di Cisumdawu itu sistemnya blasting. Blasting itu berarti diledakan di beberapa titik atau di eh, keruk gitu, dikeruk gitu. Kalau TBM itu dia berputar dengan mesin dia berputar terus nanti dari precast-nya didorong masuk untuk apa? Sebagai cover biar dia tidak runtuh lagi. Gitu. Jadi kalau tunnel itu desainnya itu ada masa elastisnya, masa dia bertahan tanpa ada supporting ketika kita bolong. Ya kalian bayangin ya kan cacing itu membolongi tanah kan sebenarnya. Nah kenapa nggak runtuh si tanahnya? Karena tanahnya mempunyai eh, waktu elastisnya. Nah ini ada konstruksi terowongan yang kayak gini. Jadi dia dipecahkan gitu. Dan pakai mesin. Tak, tak, tak. Ya ini yang saya yakin Cisundau tuh pakai ini, bukan pakai TBM. Nah nanti yang di belakangnya ngikut di shotcrete untuk dia bertahan. Gitu. Atau dia digali. Terus ada konstruksi bendungan. Bendungan itu ada bendungan tanah yang intinya menggunakan beton biasanya yang kedap, benar-benar kedap. Kalau kalian lihat di bendungan Jatiluhur, terus bendungan mana lagi? Jati Gede yang baru sekarang. Terus konstruksi tanggul jalan, tanggul biasanya di Jakarta Utara banyak-banyak apa? Buat tanggul untuk menahan air laut tidak masuk. Terus perbaikan tanah dasar, misalnya sistem jet grouting kita masukkan, terus kita di jet grouting itu. Eh, terus ada sistem apa? Stone kolom itu dimasukkan batuan-batuan kerikil, terus digetarkan untuk mengisi, digetarkan sampai jadi kolom-kolom ini. Ini untuk meningkatkan daya dukung di tanah-tanah lunak. Kalau di Indonesia pernah digunakan itu di Jakarta di Terminal 3. Nah, Terminal 3 landasan runway sama taxiway-nya itu dia kan di tanah lunak. Dia menggabungkan antara penggunaan PVD dan penggunaan stone column untuk meningkatkan daya dukungnya. Itu kalau pesawat kan nggak boleh sama sekali dia ada deformasi gitu. Bayangkan kalau kalian ada pesawat, ada landasan pacunya deformasi. Sampai dulu teman saya ada yang di Angkasa Pura II di Soekarno-Hatta,
Dia pas bagian perencanaan Terminal 3-nya juga. Nah, sampai pernah kalau ada kerusakan di Terminal 3 itu harus hitungannya jam. Hitungannya itu harus jam kalau di Soekarno-Hatta tuh, kalau ada kerusakan dan lain-lain. Atau jet grouting yang tadi saya bilang, perbaikan tanah dasar dikasih grouting dengan kanan tertentu. Dia ngisi pori dan lain hal, kayak akar nantinya tuh. Atau pemumpaan air. Ini biasanya untuk menurunkan air biar tidak si lerengnya berat gitu. Jadi meningkatkan safety faktornya. Diafragma selari, konstruksi dinding selari. Oke. Diafragma wall, permanen struktur, dan lain-lain. Nah, itu beberapa cakupan pekerjaan geoteknik. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Tanya, Pak. Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada problem tanah atau fondasi. Satu, problem keruntuhan bangunan karena kegagalan kapasitas daya dukung. Ininya, share screen-nya udah ini ya, udah muncul lagi ya. Ada nggak share screen-nya? Ada, Pak. Berpindah kan? Oke. Problem tanah atau fondasi. Satu, keruntuhan bangunan karena kegagalan kapasitas daya dukung. Nah, ini diakibatkan ketidakmampuan fondasi dalam menahan beban yang bekerja. Itu balik lagi gitu. Jadi kalau desain fondasi itu sebenarnya SF-nya tuh udah gede. Sebenarnya antara 2,5 sampai 3 itu udah besar. Apalagi kalau PLN itu sampai 6 SF-nya tuh. Nah, eh, ini jangan sampai terjadi kegagalan kayak gini karena kekurangan kapasitas daya dukung. Em, Yaitu ketidakmampuan fondasi dalam menahan beban yang bekerja. Misalnya gaya lateralnya dia tidak cukup, kayak ininya nggak cukup gitu. Terus ini biasanya kegagalan daya dukung diakibatkan eh, soal investigasi yang terbatas. Eh, Biasanya gini, jadi kalau sebagai kontraktor itu punya kewajiban untuk melakukan soil investigasi ulang. Jadi kayak eh, apa? Ini kontraktor nih dapat kayak kemarin yang saya kerjakan itu
dari pihak kontraktor, misalnya si Nindya lagi bikin penggunaan apa proyek Citarum Harum yang itu yang jadi dia apa memasangkan seat pile gitu sepanjang sekian ratus eh, sekian ratus meter gitu ya, sekian kilo. Nah, dia ngelakuin lagi eh, tes saya investigasi dengan apa bor di beberapa kedalaman titik untuk mengkonfirmasi benar nggak sih nanti yang kita pancang segini 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 gitu. Benar nggak daya dukungnya yang kita pastikan karena kita akan memesan dengan segini segini segini. Kalau misalnya ternyata dipasangnya di tanah lunak apa yang harusnya misalnya kalau dari perencanaan tuh 8 meter, ternyata tanah lunaknya 20 meter. Otomatis kan sebenarnya kalau sebagai kontraktor nggak salah nih dia kalau dari perencanaan misalnya 8 meter ya udah pasangin aja 8 meter. Cuma nanti akan dikejar ketika ada permasalahan, misalnya permasalahan hukum atau lain hal, pemeriksaan BPK dan lain hal itu nanti akan dikejar apakah kontraktor melakukan konfirmasi ulang. Kalau tidak kan jadi kesalahan juga. Nah, itu makanya kontraktor perlu mengecek ulang. Ketika misalnya didapatkan ternyata pada titik-titik tertentu ini 20 meter baru ketemu stick untuk pemasangan seat pile-nya. Maka dari situ dasar itu yang harusnya diajukan oleh kontraktor untuk adendum perubahan desain dan lain hal gitu. Itu yang perlu dikonfirmasi gitu. Kadang Maaf perencana Pak, tuh kan mm, tapi kalau misalkan kontraknya itu lamsam dan kontraktor udah sesuai dengan apa yang digambarkan atau apa yang dikesepakatin bersama, tetap harus melaporkan itu Pak. Dan tetap kalau ada terjadi apa-apa itu kesalahan kontraktor gitu Pak. lamsam gimana? Ya kalau lamsam kan dia udah sesuai dengan apa sih ya harus sesuai dengan gambar kan, bukan harga Mm-mm. satuan dengan kondisi lapangan. Nah, dengan gambar yang sudah ada misalkan 8 meter ya dia kerjain 8 meter, ya kalau misalkan di lapangannya lebih dari itu kan ya otomatis si kontraktor nggak dibayar gitu Pak. Nah, itu apa Nah, kontraktor enggak gitu. jadi enggak jadi gini sistemnya. Kalau misalnya kalian kan masang misalnya sekian ratus file, itu kan pasti ada test file dulu, benar nggak? Ya benar. Kalau dilakukan test file, misalnya test file ternyata direncanakan misalnya 15 meter, ternyata sampai 15 meter itu tidak didapatkan hasil test file-nya tuh apa? Tidak duduk di tanah kerasnya karena masih bisa turun lagi sampai di 20 meter. Itu yang harus dilaporkan. Ini apakah mau sesuai gambar? Kontraktor kan tinggal menanyakan gitu. Hasil test file menunjukkan seperti ini. Jadi jangan sampai kesalahannya itu nanti kena ke kontraktor. Ketika ada test file menunjukkan bahwa itu ternyata harusnya 20, ada berita acara, udah kontraktor aman. Tapi nggak dirubah misalnya gitu karena oh udahlah segitu bawa-bawa. Dah asal ada berita acaranya. Itu kontraktor nggak aman. Tapi kalau udah test file nggak dilaporin, nggak ada buktinya, ternyata ini bawa-bawa, ya pasti semua akan dikejar dari mulai kontraktor dan konsultan Tapi gitu. kalau misalkan tes file kan itu hanya titik-titik tertentu ya Pak, nggak bisa Hmm. semuanya. Nah, kalau Hmm. misalkan pernah nggak gitu ada kejadian ya titik yang tidak sesuai dengan desainnya itu yang tidak di test file. Nah, apakah itu menjadi kesalahan kontraktor atau kesalahan konsultan gitu, Pak? Nah, kalau gini, test file itu biasanya dilakukan pada kalau untuk apa di bangunan struktur gedung gitu ya. Biasanya di beban yang memang tertinggi, yang di titik beban tertinggi, diutamakan dulu itu. Berarti kan yang lain bisa dibilang ya udah ngikut aja gitu. Misalnya kan hanya kalau di SNI kan 2% dari yang terpasang kan dites.
Nah, itu apa? Dimaksimumkan, bukan dimaksimumkan, diprioritaskan pada titik yang memang titik dengan beban maksimum tinggi. Gitu. Oke, baik, Pak. Emang pernah kejadian, Saiful? Enggak sih, Pak. Enggak pernah. Cuman ada waktu di ini aja. Bukan sampai roboh sih. Cuman pancangnya tuh sampai ya Mirip. gambarnya menunjukkan cuma 8 meter. Tapi di lapangannya itu pas 8 meter kalendernya nggak masuk gitu kan. Nah itu kan kontraktor nggak berkewajiban melaporkan. Harusnya ya konsultan yang ada di lapangannya yang informasi seperti itu. Konsultan pengawasnya kan? Iya, kebetulan dulu jadi konsultan pengawas gitu di Jalan Batimban di situ. Hmm. Ya itu, jangan sampai disalahkan ketika nanti ada kasus hukum gitu. Jadi beberapa saya pernah nanganin kasus hukum itu apa? Ya itu kegagalannya tuh gara-gara eh, boringnya di mana gitu. Di titik boring itu kan ada aturannya, misalnya di gedung gedung di titik A-nya itu cakupannya hanya 50 meter, diameter 50 gitu ya, radius 50 gitu. Nah, kadang mereka ngambilnya di luar itu gitu. Makanya kalau jadi kontraktor sebaiknya gitu ya, tes ulang, tes dulu gitu, tes bor lagi. Takutnya nggak di titik itu. Terus filenya juga harus harus dicoba dulu gitu. Jangan langsung jedet 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 pasang. Nah, ini kasus untuk misalnya apa? Kegagalan juga bangunan. Terus penurunan tanah atau settlement, penurunan tanah atau proses perubahan deformasi tanah akibat adanya proses konsolidasi tanah sehingga air pori keluar. Itu ada tiga, ada penurunan segera, penurunan konsolidasi, dan penurunan sekunder. Kalau penurunan segera itu saat dia bangunan berdiri. Lalu penurunan konsolidasi itu berjalannya dengan waktu. Dia akan terus turun sampai pada titik adanya penurunan sekunder. Sekunder itu adalah di mana kan kalau penurunan konsolidasi adalah proses keluarnya air pori. Nah, dalam tanah itu kan ada tiga fase, itu adalah butiran, terus air, water, dan udara. Nah, ketika air porinya terperas keluar, berarti kan menyisakan pori udara. Nah, pori udaranya itu nanti si butiran akan menyesuaikan gitu, ngelocking apa merapat. Nah, itulah yang namanya penurunan sekunder. Nah, ini kasus-kasus kegagalan yang akibat penurunan. Terus ada keruntuhan dinding penahan tanah terjadi akibat gaya lateral tanah yang mendorong dinding. Ya, perlunya dianalisis stabilitas geser, guling, dan daya dukung, serta globalnya, faktor secara globalnya seperti apa. Jangan sampai dinding penahan tanah kita itu menjadi beban, bukan menjadi penahan. Nah, ini salah satu contoh misalnya apa? Ini akibat terdorong. Bentar. Nah, ini sama, tergeser, terguling, daya dukungnya kurang dan lain hal. Itu nggak berubah. Terus akibat lateral juga dinding proyek basement. Nah
Kalau di basement rata-rata yang bocoran kayak gini tuh harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Dari sini yang biasanya bisa jebol kemana-mana gitu kan. Sedikit demi sedikit, akhirnya bisa sampai dia jebol ke dorong. Longsoran, kalau kita muncul nggak? Muncul, Pak. Oke, stabilitas lereng, permukaan tanah dengan kemiringan tertentu terhadap bidang horizontal. Mekanisme yang ditimbulkan akibat telah melampauinya gaya perlawanan yang berasal dari kuat geser tanah di sepanjang bidang longsor. Nah, kalau contoh kelongsoran itu ada dua, ada tanah non-kohesif dan tanah kohesif. Non-kohesif biasanya berbentuk seperti ini, longsorannya itu disebut translasi. Kalau kohesif itu disebut apa? Rotasi. Gitu. Ini translasi, ini rotasi. Jadi lebih melingkar dan lebih dalam biasanya kalau kohesif. Salah satu akibat kelongsoran bahan timbunan misalnya. Nah, ada juga apa? Mineral-mineral yang berpengaruh. Kenapa dia bisa longsor? Ini non kohesif. Ini biasanya translasi longsoran. Nah, kalau kayak gini ini udah dalam. Ini juga udah longsoran keduanya. Udah terjadi di apa? Di mahkota lerengnya crack seperti ini. Ini juga Kalimantan, Kalimantan. Nah, mekanisme terjadi kelongsorannya ini bisa kondisi awal, dia cut, dia timbun. Timbunannya ini ternyata si tanahnya mempunyai sifat ekspansif tinggi gitu ya, kembang susut. Jadi pada awal sih masih nggak terjadi masalah. Nah, seiring ada hujan, panas, dan lain hal, ternyata masuk ke bagian perlemahan di antara material timbunan dan material aslinya. Dan juga tanah ekspansif, sehingga ya itu ke sini bidang gelincirnya akhirnya longsor. Yang galian pun sama, dia ketika digali di cut, 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 terus proses siklus basah kering tersebut, terus apa akibat siklus basah kering sehingga terjadi perlemahan di bidang gelincirnya, ya terjadi longsoran. Kalau ini memang nggak usah ya. Udah balik lagi ke slide orange. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke. Nah, ini salah satu ya longsorannya. Terus longsoran batuan, apa ya batuan? Oh, nggak usah.
Nah, nanti expansive soil adalah tanah yang mempunyai kembang susu tinggi yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Jadi dia akan sering menyusut. Ya kayak tanah sawah lah contohnya. Kalau kalian ketika musim kering kan tanah sawah kalian bisa injek. Tapi kalau musim sudah digenang, dia kan kalian pas nginjek langsung lunak ngeblesek gitu kan. Terus kelihatan ngembang si tanahnya kan. Nah itu tanah ekspansif. Kerugiannya ya ini. Biasanya ada karena terjadi kembang susutnya nggak merata, di satu sisi dia naik, di satu sisi lagi dia turun. Terus ada namanya fenomena likuifaksi. Fenomena likuifaksi ini, kalau kalian pernah pernah lihat beritanya yang tentang likuifaksi di Palu, nah itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena turunnya kekuatan tanah. Kekuatan tanah turun akibat apa? Karena tanah tersebut mempunyai gradasi pasir halus sampai sedang yang seragam. Terus muka airnya tinggi, tidak padat. Terus ada pemicunya yaitu beban gempa. Nah, kenapa kalau dasarnya mekanika tanahnya itu kan tegangan total itu sama dengan tegangan efektif ditambah air pori U. Masih ingat nggak? Tegangan efektif. Oke. Tegangan efektif, tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah U. Maka ketika tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi U, nah totalnya kurang dari U, tegangan air porinya. Jadi tegangan air porinya lebih tinggi. Itu yang mengakibatkan bahaya. Jadi kalau tegangan totalnya lebih besar, lebih kecil, lebih kecil daripada U, itu yang bahaya. Sehingga tegangan efektifnya kan pasti jadi minus. Kalau minus berarti dia tidak mampu menahan beban di atasnya. Jadi kalau ada bangunan, nah ini tegangan efektifnya minus, ya bangunan ini tenggelam. Itu yang terjadi fenomena likuifaksi. Karena kenapa U-nya bisa naik? Nah ini yang jadi pertanyaan. Kenapa U-nya bisa naik? Karena ini pasir halus, seragam, tidak padat, terendam air, ada beban getar, gempa maupun kejut. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Next. Clean-nya mana ya? Clean. Oke. Nih, kelihatan kan? Jadi bangunannya tersedot kayak gini. Dia nggak ada daya dukung. Plus aja ambles masuk ke dalam. Gitu. Makanya yang di Palu kayak lihat videonya kan kalian itu kayak kayak apa ya? Kesedot ke bawah tanah itu karena bukan kesedot fenomenanya karena si tanahnya sudah tidak mampu untuk menahan beban di atasnya karena efektifnya minus.
Oke, kayak gini. Ada yang ditanyakan? Mana sih? Pak, izin bertanya, Pak. Contohnya. Ya, boleh. Buat Siapa yang area, Raffi? ya Pak, untuk Hmm. area lahan yang memang sudah terdampak likuifaksi, Pak, ataupun mungkin tegangan tanahnya sudah rusak, seperti yang ada di Lapindo juga. Itu kira-kira Pak untuk perbaikan tanah yang bisa dilakukan agar si lahan itu bisa dibangun kembali atau dipergunakan untuk kepentingan penduduk atau masyarakat itu solusinya diapakan Pak untuk diperbaiki? Kalau saya sih enggak, relokasi. Kenapa? Kalau diperbaiki itu perlu biaya, waktu, dan mahal. Dan udah jelas itu terjadi di situ. Kalau terjadi kedua kali kan kita tidak belajar dari kesalahan. Kalau saya ya, itu kebijakannya pemerintah harus merelokasi. Nah, kayak kasus yang Cianjur. Tahu kan yang kasus Cianjur yang apa kemarin, gempa kemarin, akhirnya kan direlokasi. Karena itu ternyata daerah situ per 20 tahun itu pasti terjadi gempa darat. Karena ada sesarnya di situ. Lah, kita mendekati tempat bahaya. Ya kita harus menjauhi tempat itu gitu sebagai penduduk. Bukan kita jadi di situ. Itu yang apa? Itu yang menjadi menurut saya bukan diperbaiki tapi direlokasi. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya kita nggak tahu nih tempat ini bakal terjadi likuifaksi atau tidak. Nah, itulah yang perlu dianalisis dari hasil analisis. Misalnya berpotensi terjadinya likuifaksi. Itu yang harus diperbaiki. Bukan diperbaiki ya. Jadi diberi apa ya semacam tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk bangunan hal dan lainnya. Misalnya eh, untuk daerah situ pasir halus, seragam dan lain hal, likuifaksinya gempa dan lain hal. Sebaiknya misalnya kalau memang zona yang benar-benar tidak bisa dipakai ya sudah jangan dipakai. Tapi ketika masih bisa eh, jauh dari pemicu gempanya dan lain hal masih bisa dipakai, itu baru diperbaiki dengan sistem misalnya pemadatan yang fibro yang dijatuhkan itu gitu. Tahu nggak yang sistem apa sama beban diangkat jatuhkan dia kan jadi padat jatuhkan gitu. Itu yang dilakukan biasanya di bandara. Oke, cukup penjelasannya cukup atau ada yang kurang? Cukup Pak, cukup dipahami. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terus ada lagi ini sama fenomena likuifaksi. Terus soft soil itu tanah lunak. Misalnya daerah mana ya yang tanah lunak? Kalau di Bandung itu Gede Bage, misalnya Gede Bage itu tanah lunaknya
Saya nguji sondir sendiri itu lebih dari 20 meter. Jadi kenapa bangunan di Gede Bage yang sekarang lagi apa Semerekon itu bangunannya mahal-mahal karena yaitu eh, sistem perbaikan tanahnya juga yang cukup mahal kayak Podomoro di Bojong Soang itu sistem perbaikannya kan mereka pakai vertical drain. Di sana juga di Gede Bage juga pakai vertical drain dikonsolidasikan dahulu supaya tanah subsoilnya meningkat daya dukungnya. Nah, kenapa vertical drain? Tujuan vertical drain untuk apa? Tahu nggak vertical drain? Halo, halo, halo. Tidak, Pak. Bentar, saya cari dulu coba. Hmm. Stop, stop. Untuk mengurangi kadar air. Bukan mengurangi kadar air. Bentar ya. Nih, kayak gini. Kelihatan? Nah, ini ada intikor, ada jaketnya. Ini jaketnya kayak halus gitu dari tekstil gitu supaya si yang keluar dari sini cuma tinggal airnya aja. Kayak sistem sumbu kompor lah zaman dulu. Nih. Jadi kalau kita lihat penggunaan tanpa waktu penurun konsolidasi dengan PPD tanpa PVD. Lihat, kalau dengan kita kan ini yang kita requestment penurunannya supaya dia turun, si airnya cepat keluar. Misalnya di 10 cm gitu ya, 1 meter, anggaplah 1 meter, tanpa PVD ini butuh waktu, time-nya lama. Itu kan? The PVD without surcharge itu jadi beban di atasnya, nggak ada yang memeras, itu juga cukup lumayan bisa mengurangi eh, waktu time-nya jadi lebih cepat. Nah, apalagi dengan beban di atasnya. Jadi kan kalau konsolidasi itu terjadi ketika ada beban di atas kan, si airnya keluar. Jadi ada beban yang merasnya. Nah, PPD ini untuk sumbu-sumbu si air biar keluar situ. Nah, ketika air sudah keluar, apa yang terjadi? Berarti kenaikan apa? Jadi lebih padat, Pak. Dia lebih padat. Maksudnya lebih padat karena apa? Karena apa? Gamma apanya? Coba yang meningkat. Gamma efektifnya. Karena gamma satnya kurangi gamma W. Saturationnya airnya sudah keluar duluan. Sehingga efektifnya meningkat. Ngerti nggak? Nih, timbunan, tanah lunak, dikasih PPD. Nah, tanpa surcharge, tanpa beban di atasnya. Ini dia tanpa PPD, ini penurunannya sangat lama. Gitu. Dengan PPD, tapi tanpa beban di atas yang merasnya, itu juga bisa turun. Namun butuh proses juga lama. Tapi ketika kita tumpukan beban di sini, beban timbunan, dia cepat turunnya langsung truk. Waktunya kan lebih sebentar.
ini di sini batasnya, ini nggak tahu di mana gitu sampai turun ke sini. Jadi mengurangi waktu, mempercepat waktu penurunan. Gitu penggunaan PPD. Nih, kita bisa lihat dengan ini yang tanpa PPD. Ini dengan PPD si airnya cepat keluar duluan. Jadi si beban timbunannya kita bisa potong sesuai elevasi. Oke. Balik lagi kita ke efek. Nah, terus ada namanya tanah gambut. Kalau tanah gambut banyaknya muncul sestinnya. Ada, Pak. Oke, ada lagi namanya tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan. Jadi dia hasil proses pelapukan. Itu pelapukan bahan-bahan organik. Itu banyaknya biasanya di wilayah Sumatera, Sumateranya Riau, Jambi, beberapa titik di Palembang gitu. Terus di ini juga di Kalimantan itu banyak tanah gambut. Nah, biasanya penggunaannya kalau local people itu pakainya eh, matras dari kayu mereka, kayu doken. Jadi kalau kena air, terendam air, kayu ini memang bagus. Atau ya dijadikan cerucuk-cerucuk doken kayak gini. Gitu. Terus ada satu lagi namanya clay shell. Clay shell itu batuan clay, merupakan jenis batuan yang banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi dia ketika eh, misalnya tidak disingkap kayak gini ya, dia sangat keras kayak batu, benar-benar batu gitu ya. Tapi ketika dia dibuka, ini pasti pecah kayak gini, pecah, tergerus dan kayak hal gini. Karena dia gampang teroksidasi gitu. Terkena air, udara pun teroksidasi. Apalagi terkena air, dia tuh kayak redoxon gitu. Gitu habis. Ini contoh percobaannya. Kita lihat di gambar pertama itu 0,11 detik. Pada waktu saya rendam 1 menit 20 atau sekitar 1 menit 9 detik itu udah hancur gitu. Kebayang ya. Jadi dia tuh
benar-benar si tanahnya tuh memang harus nggak boleh dikupas gitu. Nggak boleh dikupas. Nah, yang jadi permasalahan lereng-lereng di Cipularang ini banyak terjadi longsor akibat clay shell. Terus saya juga pernah nanganin kasus desain untuk Wika. Jadi dulu pernah dia desain sama dari pihak kontraktor, salah satu yang ngedesainnya tuh salah satu ya teman saya lah ya di universitas lain. Dia nggak ngecek tanahnya itu clay shell atau bukan. Dia pakai sistem penanganan lerengnya karena dia di hire di endorse dari perusahaan geotekstil. Dia pakai geotekstil. Akhirnya si lerengnya disingkap lah, dibuka, gitu, di-cut, terus di geotekstil dan lain hal sampai ke atas. Nah, apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian ternyata longsor. Setelah diselidiki, ini tanahnya clay shell. Bukan berapa bulan kemudian, malahan beberapa minggu kemudian udah longsor. Akhirnya clay shell. Akhirnya ketika saya masuk, saya langsung desain dengan menggunakan bore pile. Nah, Nah, kalau ini desain pakai akhirnya saya pakai board pile sehingga eh, apa sehingga dia tidak mengakibatkan luluh duluan oleh teroksidasi oleh air dan teroksidasi udara dan lain hal. Tapi yang jadi permasalahan pakai board pile itu ada air. Nah, itu yang harus pakai sebelum pembor pilean dilakukan jet grouting semuanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin Pak, saya Anang Pak, izin bertanya, apabila menemukan lereng-lereng yang ini clay shell gini, berarti cenderung riskan juga Pak kalau kita apply shotcrete atau gimana Pak? Iya, riskan. Berarti perlu ada Penanganan yang paling efektif ya akhirnya pakai solder pile. solder Pak ya Pak. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau saya lebih lebih cenderung pakai solder pile. Jadi tidak menyingkap dia, tidak ngebuka dia. Nah, kalau udah terlanjur terbuka pakai shotcrete kayak gitu pun itu ada masalah kasus berikutnya sih. Nanti ada kuliah lagi nggak siang? Halo? Ada kuliah lagi nggak? Saya sampai jam berapa sih? Di jadwalnya sampai 13.50 Pak, untuk hari ini satu mata kuliah. Bisa, boleh nggak saya nanti masuk lagi satu materi lagi setelah jam 1? Bisa? Untuk materi hari ini, yang ini, satu materi yang pertama udah selesai. Terus ada materi berikutnya tentang ekspansif nanti jam 1 ya. Nanti jam 1 atau setengah 1 nanti saya kasih tahu. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak?
Izin bertanya, Halo? Pak. Ya, boleh. Terkait clay sale gitu, Pak. Saya kan Mm-mm. di proyek ini proyek jalan ya, Pak. Nah, terus Mm-mm. terdapat banyak clay sale juga. Nah, terus saya juga melihat ada beberapa subkon gitu yang menggunakan clay sale ini sebagai bahan timbunan gitu, Pak. Nah, terus kalau Mm. dipakai buat timbunan itu ada akibatnya nggak, Pak? Ya pastilah, itu namanya bunuh diri. Jadi clay cell itu tidak boleh dijadikan bahan timbunan. Dia berdiri saja, kita singkap aja sudah jadi masalah. Apalagi jadi bahan timbunan. Yang ada, satu, si clay cell-nya itu nanti ketika, kan kita tuh tropis nih, basah kering, basah kering, basah kering, hujan, hujan kering, hujan kering. Itu akan terjadi, ya luluh dianya. Gitu. Yang tadinya timbunannya kepadatan sekian, dia akan berkurang. Plus, bisa setelah berkurang, dia mengembang. Gitu. Clay cell itu mempunyai sifat ketika dia luluh gitu seperti luluhan pasiran gitu. Nah, nanti ada siklus di mana dia tiba-tiba mengembang ketika sudah jadi butiran lebih kecil. Nah, itu yang berakibat nantinya ke subgrade ya. Kamu pasang jadi subgrade bahan timbunan subgrade ya. Iya, Pak. Nah, perkerasan kamu nanti akan terjadi pada saat siklus basah kering itu bisa-bisa patah karena ada tekanan tambahan dari tanah ekspansif itu sendiri karena clay cell-nya bersifat ekspansif. Jadi nanti ada tekanan tambahan, tekanan eh, apa ekspansif swelling ekspansifnya gitu. Pressure, swelling pressure-nya jadi meningkat menekan ke perkerasan kalian. Ketika dia musim hujan, ketika musim kering dia susut lagi. Itu terus terjadi yang ada perkerasan kalian bisa patah. Dan ketika patah dilalui rusak. Udah selesai. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Materi berikutnya tentang tolong kalian bikin kelompok dulu ya. Ini saya kasih PowerPoint-nya yang kemarin di TPPG reguler. Ada lagi yang ditanyakan? Pelajari itu yang tanah ekspansifnya. Pembagian kelompoknya nanti jadi jam jam setengah satu atau jam satu kita mulai lagi untuk yang tanah ekspansif. Sama kelompok sudah ada ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Dari saya cukup. Cukup? Kalau cukup atau nanti simpan pertanyaan nanti siang ya. Saya akhiri dulu hari ini. Nanti kita sambung lagi siang. KM nanti koordinasi lagi ya. KM-nya siapa? Anang ya? Yang WA saya siapa sih? Anang, Pak. Hah? Yang WA saya Anang. Iya, Pak, Anang, Pak. Ya, oke. Oke, saya live dulu ya. Itu udah di-download ya? Baik, Pak. Udah di
Ya, oke.